Ya halo rek, balik mana mbak aku Zain Daloran. Oke mantap cos, dan pada video kali ini saya akan bereksperimen mencoba untuk mengupgrade laptop Axio Pico. Bisa kalian lihat di sini kita mempunyai laptop Axio Pico yang masih memiliki prosesor Intel Atom dengan RAM sekitar 2 GB atau 1 GB DDR3 ya. Karena mungkin pengguna laptop Axio seperti model ini mengeluh lemot dan sebagainya, lambat ya, memang seperti itu karena memang speknya kan spek jadul. Dan kita sekarang akan mencoba untuk memasangkan atau mengupgrade laptop Axio Pico dengan SSD verbatim 128 GB. Apakah masih worth it untuk laptop seperti ini? Nah, tapi nanti ketika apakah bisa cukup memungkinkan atau cukup lancar, bisa untuk menjadikan pertimbangan kalian untuk mengupgrade laptop ini ketimbang beli laptop baru, kan harganya juga masih lumayan mahal. Oke. Dan kalau untuk SSD verbatim ini harganya sekitar 450.000 sampai 480 tergantung tokonya yang kalian lihat di online atau lihat di toko offline. Nah seperti itu. Oke, langsung sekarang saya akan mencoba memasangnya dan menginstalnya dulu. Oke, ini untuk laptopnya ini lupa saya bilang, ini kerusakannya adalah harddisknya ya, mungkin rusak. Jadi ini ketika dinyalakan harddisknya rusak, jadi saya akan menggantinya dengan SSD verbatim ini. Oke, akan saya buka dulu laptopnya. Oke, sudah terpasang dan sekarang akan saya menginstalnya dengan menggunakan Windows 7 dulu. Jadi nanti mungkin akan saya skip sampai setelah terinstall drivernya semua dan kita melihat performanya. Oke, setelah saya install Windowsnya lengkap dengan driver dan beberapa aplikasi, sekarang saya akan mencoba untuk mengetes seberapa cepat bootingnya laptop Axio ini dengan SSD. Oke, ini saya akan ada timer untuk melihat berapa lama waktunya. Oke, langsung saja kita power on kan bersama-sama. 1 2 3. Oke, udah nyala, gak silau. 6 detik, 7 detik, 13 detik, masih terus booting. Apakah sampai 1 menit? Kita coba tunggu, karena mungkin laptopnya dengan Intel Atom ini akan dengan SSD sedang worth it. Bootingnya 33 detik. Oke, 35 detik tadi bisa langsung masuk ke desktopnya. Oke, biasanya untuk laptop sekelas segini butuh waktu kurang lebih 1 menit untuk bisa masuk ke desktopnya. Oke, sini kita sudah menginstal beberapa aplikasi ya, untuk drivernya sudah terinstall semua, jadi lumayan cepat. Dan kita cek dulu di sini pakai menggunakan aplikasi Crystal Disk Info, sudah betul ya, FI550 SSD verbatim 128 GB. Oke, jadi ada beberapa kesimpulan untuk laptop Intel Pentium diberi SSD untuk kita ya, jangan lupa kita cek dulu speknya di sini ya, mungkin kalian ingin tahu ya. Di sini kita menggunakan Intel Atom CPU D2500 dengan RAM 2 GB yang kita gunakan kali ini. Mungkin teman-teman laptopnya ada yang sama dengan RAM 1 GB atau 2 GB, tapi yang mungkin 1 GB 2 GB untuk kaceknya, untuk perbedaannya nggak terlalu besar sih, sama saja. Jadi untuk enaknya pakai SSD di laptop kecil ini mungkin akan sedikit meningkatkan performa kecepatan pada laptop atau notebook kalian yang 10 in biasanya, yang selalu lelet dan lemot banget. Untuk pakai SSD ini lebih enaknya dia untuk proses-prosesnya bisa lebih cepat dan tidak perlu loading lama-lama lagi. Oke, yang kedua untuk nggak enaknya kapasitasnya mungkin terbatas ya. Untuk yang SSD murah sekitar 120 GB, atau mungkin kalian mau beli yang 240 GB juga ya silahkan.
seperti itu. Dan nggak enaknya lagi untuk yang kedua ini, asal kalian tahu ketika kita proses atau kita membuka-buka, dia akan proses di CPU usage-nya akan tinggi atau yang biasanya disebut bottleneck. Jadi dia disknya itu saking banternya SSD, prosesnya dia tinggi, biasanya seperti itu dalam laptop atau hardware tertentu ya. Nah, maka coba kita buka, contohnya kita buka Internet Explorer karena belum ada Mozilla. Langsung buka cepat. Nah, tapi prosesnya kadang dia langsung 100%. Nah, kadang kalau dibuat buka program atau aplikasi gitu, prosesnya langsung 100% tinggi. Nah, gak enaknya mungkin di laptop Intel Atom atau Intel Pentium yang lama-lama seperti itu. Tapi ini di sini hanya sementara atau sesaat dan dia akan normal lagi. Oke untuk kali ini menurut saya worth it banget untuk laptop ini diganti ke atau di upgrade ke SSD. Jadi jika kalian punya laptop kecil, lemot atau gimana, jangan dijual eman, atau sayang sekali dijual karena bisa dipergunakan lagi dengan mengganti dengan SSD. Oke, sampai juga di video ini, dan jangan lupa di share dan subscribe jika bermanfaat, dan silahkan komentar saja jika saya ada kesalahan berbicara atau kesalahan apa, nanti akan secepatnya akan saya komentari atau saya balas lagi. Oke, jangan lupa sarannya atau apa saja yang ingin dieksperimen atau ingin tahu, silahkan komentar di video ini. Oke, jangan lupa di share dan subscribe channel Zain DeLorean. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam gamers.